Wes yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perspektif Diri, yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator, Julfa Latifatus Solihah, NIM 2019-11-060, Laila Safira, NIM 2019-11-071, Usriatul Ma'rufiyah, NIM 2019-11-074, Rizal Abdurrahman, NIM 2019-11-076. Apa itu konsep diri atau self-concept? Self-concept atau konsep diri adalah cara dan sikap seorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif diri meliputi aspek fisik maupun psikis seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, kemampuan dirinya, dan sebagainya. Tak hanya mencakup kekuatan diri individu itu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Secara sederhana, konsep diri adalah pandangan atau penilaian seorang pada dirinya sendiri. Seorang ahli di bidang psikologi bernama Ashworth Atwater membagi konsep diri menjadi 3 bentuk, antara lain 1. Body image, yaitu kesadaran seseorang melihat tubuh dan dirinya sendiri. 2. Ideal self, yaitu harapan dan cita-cita seseorang tentang dirinya sendiri. 3. Social self, yaitu bagaimana ia berpikir orang lain melihat dirinya. Jadi, konsep diri adalah kesadaran batin yang tetap mengenai pengalaman yang berhubungan dengan aku dan membedakan aku dari yang bukan aku. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian konsep diri menurut para ahli. Menurut Rohman Natawidijaya, tahun 1979, pengertian konsep diri adalah persepsi individu mengenai dirinya sendiri, kemampuan dan ketidakmampuannya, tabiat-biatnya, harga dirinya, dan hubungannya dengan orang lain. Menurut James V. Colquhoun, tahun 1995, pengertian self-concept adalah gambaran mental individu yang terdiri dari pengetahuan tentang dirinya sendiri, pengharapan diri, dan penilaian terhadap diri sendiri. Menurut Gali, Wilcox, Starf, dan Standard Sanders tahun 2005, adalah semua pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang merupakan pengetahuan individu tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Menurut Budi Anakeliat, adalah konsep diri adalah cara individu memandang dirinya secara utuh, fisikal, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Menurut Petria Potret Anne Perry, adalah cita subjek dari diri dan percampuran yang kompleks dari perasaan, sikap, dan persepsi bahwa sadar maupun sadar. Konsep diri memberi individu kerangka acuan yang mempengaruhi manajemen diri terhadap situasi dan hubungan seseorang dengan orang lain. Menurut Robert Bruce adalah hubungan antara sikap dan keyakinan tentang diri sendiri. Menurut Clara R.
Joyanti adalah pengertian konsep diri merupakan salah satu faktor penentuan perilaku seseorang apakah akan baik atau buruk. Perilaku negatif seorang adalah perwujudan dari adanya gangguan dalam usaha pencapaian harga diri. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Komponen konsep diri. Konsep diri terdiri dari beberapa komponen, diantaranya satu, citra tubuh. Citra tubuh dan atau gambaran diri adalah sikap individu terhadap dirinya atau fisik, baik disadari maupun tidak disadari. Komponen ini mencakup persepsi masa lalu dan atau sekarang mengenai ukuran dan bentuk tubuh serta potensinya. Dua, ideal diri. Ideal diri merupakan persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya berperilaku berdasarkan standar pribadi dan terkait dengan cita-cita. Pembentukan ideal diri mulai terjadi sejak masa anak-anak dan dipengaruhi oleh orang-orang yang dekat dengan dirinya. Tiga, harga diri merupakan persepsi individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Komponen konsep diri yang satu ini mulai terbentuk sejak kecil karena adanya penerimaan dan perhatian dari sekitarnya. Keempat, ada peran diri atau adalah serangkaian pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan kelompok sosial terkait dengan fungsi seseorang di dalam masyarakat. Terakhir ada identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dimiliki oleh seseorang dari hasil observasi dan penilaian dirinya, menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Komponen konsep diri ini mulai terbentuk dan berkembang sejak masa kanak-kanak. Jenis-jenis konsep diri. Secara umum, self-concept dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu, konsep diri positif. Orang yang memiliki konsep diri positif akan lebih mudah beradaptasi dengan banyak situasi. Ia memandang hal-hal buruk memiliki hikmah dan bukan sebagai akhir dari segalanya. Orang seperti ini biasanya lebih percaya diri, optimis, dan selalu berpikir ada yang bisa dipecahkan. Kedua, ada konsep diri negatif. Orang-orang yang memiliki konsep diri negatif cenderung lebih pesimistik dan sulit memiliki kesempatan dalam kesulitan. Bahkan mereka merasa kalah sebelum mencoba. Jikapun gagal, orang-orang seperti ini akan menyalahkan keadaan orang lain atau diri sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Contoh konsep diri. Seorang anak yang kerap dipukul, dibentak, dihina, dan tidak pernah dipuji, umumnya akan memiliki self-concept negatif karena menerima perlakuan tersebut. Sebagai bentuk hukuman atas kesalahannya, sebaliknya, bila ia tumbuh di lingkungan yang baik, ia akan merasakan dihargai dan tumbuh lebih positif. Namun demikian, bukan berarti self-concept ini bersifat statis. Konsep ini bergantung pada aspek-aspek lainnya, sehingga suatu saat pandangnya terhadap diri sendiri bisa saja berubah. Aspek-aspek konsep diri. Menurut Agus Drio tahun 2007, konsep diri bersifat multi aspek, yaitu meliputi yang pertama, aspek sosiologis, dua, aspek psikologis, yang ketiga, aspek psisosiologis, keempat, aspek psikospiritual, dan yang terakhir, aspek psikotika dan moral. Komponen konsep diri. Intelektual komponen atau konsep fisik, yaitu gambaran yang dimiliki seseorang terhadap penampilan fisiknya dan kesan yang ditimbulkan terhadap orang lain. Intelektual komponen atau konsep diri psikologis, yaitu seorang tentang ciri-ciri khusus yang berbeda dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan diri, ketidaktergantungan, keberanian, kegagalan, dan kelemahan. Attitude komponen atau komponen sikap, yaitu perasaan dimiliki seorang terhadap diri sekarang maupun di masa yang akan datang, rasa bangga atau rasa malu. Konsep diri positif dan konsep diri negatif. Secara umum, konsep diri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif.
Konsep diri positif merupakan perasaan harga diri yang positif, penghargaan diri yang positif, dan menerima diri yang positif. Sedangkan konsep diri yang negatif merupakan rendah diri, membenci, dan tiada perasaan yang menghargai pribadi dan penerimaan diri. Konsep diri yang positif akan memungkinkan seseorang untuk bisa bertahap menghadapi masalah yang mungkin saja muncul. Selain itu, akan membawa dampak positif pula pada orang lain di sekitarnya. Sebaliknya, konsep diri negatif itu akan mempengaruhi baik itu hubungan interpersonal maupun fungsi mental lainnya. Terima kasih.